Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bisa bernafas, untuk tetap bisa hidup di pagi hari ini, tetapi sulit untuk bersujud kepada Allah. Maka kata para ulama, seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik itu kekayaan ataupun kesehatan, itu menjadi tidak bernilai di hadapan Allah ketika tidak dikembalikan kepada Allah. Tidak dikembalikan kepada Allah maknanya adalah tidak digunakan untuk sujud kepada Allah. Apakah sujud kita keterima atau tidak, itu adalah wilayah Allah. Apakah ibadah kita keterima atau tidak, itu adalah wilayah Allah. Maka jangan pernah kita takut untuk sujud kepada Allah karena kita khawatir tidak diterima sujud kita. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Dan alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau sahabat dulu ketika memasuki 10 terakhir itu lagi kenceng-kencengnya beribadah kepada Allah. Nah, kita itu sering beralasan kita kan bukan sahabat. Justru karena kita bukan sahabat, kita ini generasi akhir zaman yang dosanya banyak, tidak dijamin masuk surga. Justru karena itulah kita seharusnya lebih kencang ibadah kita. Maka sesungguhnya di 10 terakhir ini ujiannya itu lebih berat daripada 10 awal di bulan Ramadan. Karena di 10 terakhir inilah dipilih oleh Allah. Maka jemaah salat subuh rahimakumullah, sebisa mungkin, semampu mungkin kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah di bulan Ramadan ini. Karena belum tentu kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Maka sesungguhnya kalau Ramadan ini belum mampu menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, atau kalau 10 terakhir ini belum mampu untuk mendorong hati kita, mendorong jiwa kita, raga kita untuk terus bergerak beribadah kepada Allah semampu kita tentunya, maka kita nunggu bulan apa lagi? Kalau Ramadan saja tidak mampu menjadikan kita itu dekat kepada Allah, maka kita nunggu bulan apa lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketika Allah menginginkan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir. Di situ endingnya adalah keinginan Allah adalah supaya kita itu bertakwa. Bertakwanya kapan? Bertakwanya sekarang dan sampai nanti 11 bulan setelahnya. Maka bekas-bekas atau jejak-jejak Ramadan itu nanti akan dilihat setelahnya. Atau Ramadan, jadi bekas Ramadan itu ketaatan kita itu nanti akan berdampak setelah Ramadan. Tanda mabrurnya, tanda diterimanya ibadah Ramadan kita itu akan terlihat setelah Ramadan. Nah, kalau kita tidak mampu di akhir Ramadan ini meningkatkan ibadah kepada Allah, maka targetkan niatkan hari ini, ya Allah, kami akan meningkatkan ibadah kami, yaitu pada bulan Syawal. Tetapi dalam soal ibadah, jemaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah berandai-andai. Jangan pernah berandai-andai ini. Ya sudah, saya besok saja akan beribadah. Banyak orang yang hari ini di pagi harinya ia bermaksiat kepada Allah, siang harinya ia bermaksiat kepada Allah, kemudian ya Allah, aku besok akan taubat. Besok aku akan taubat, ternyata di malam harinya dijemput oleh Allah. Banyak orang yang berandai-andai
Ya Allah, hari ini hamba usianya 30 tahun. Hamba akan bertaubat kepada Engkau, akan kembali kepada Engkau nanti di usia 40 tahun. Tapi ternyata di usia 39 tahun sudah diambil oleh Allah. Oleh karenanya urusan kehidupan dan kematian ini jangan jadikan kita satu kesempatan untuk berandai-andai dalam amal soleh. Oleh karenanya sering kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ternyata yang meninggal itu adalah orang yang kemarin ngobrol sama kita. Dan begitulah sesungguhnya mereka itu keinginannya sama dengan yang kita lakukan hari ini. Ya nantilah kalau sudah pensiun saya akan fokus di masjid. Urusan ibadah itu tidak bisa diukur dengan keinginan kita. Maka ketika ada keinginan, ada tekad untuk berubah hari ini, jangan tunda ke besok hari. Karena keinginan berubah itu belum tentu muncul besok hari. Misalnya dengan baca Quran di pagi ini, ya Allah, oh kayaknya besoklah lebih longgar. Ya belum tentu besok kita lebih longgar. Oleh karenanya yang menggerakkan kita ini sebenarnya keimanan kita, bahwa yang datang ke masjid ini bukan fisiknya yang menggerakkan, tetapi keimanan. Banyak orang-orang yang fisiknya lebih kekar dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya. Kenapa? Karena imannya belum menggerakkan. Iman menggerakkan yang membangunkan kita sahur, kemudian wudu, kemudian ke masjid, itu iman yang menggerakkan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah selagi kita mampu beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin sholat saya kayaknya kurang khusyuk ya, sholat saya kayaknya kok tidak keterima ya. Itu bukan wilayah kita. Tugas kita adalah beribadah semampu kita. Karena sesungguhnya sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, itu tidak mampu menutupi dosa-dosa kita. Oleh karenanya, kenapa Allah memasukkan kita itu bukan karena tumpukan amal. Karena surga itu bisa dimasuki dengan tumpukan amal bapak-bapak, ibu-ibu, maka hanya orang-orang yang beramal kencanglah yang mampu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga itu bisa dimasuki karena kekayaan, maka hanya orang-orang kayalah yang mampu masuk surga. Kalau surga itu bisa dimasuki hanya dengan jabatan, maka hanya orang-orang yang berjabatan tinggilah yang bisa masuk surga. Tetapi tidak, dinilai itu dari ikhtiar kita. Makanya ujiannya kita itu beda-beda. Ujiannya petani itu beda, ujiannya pegawai itu beda, ujiannya pusat itu beda lagi. Oleh karenanya yang harus kita lakukan adalah lakukan semampu kita. Kita harus lebih baik daripada diri kita. Jangan terlalu nuntut, saya harus lebih baik dari si A. Itu tidak baik. Karena kita tidak tahu si A itu bagaimana dalamnya. Tetapi kalau kita menuntut diri kita, ya Allah saya harus lebih baik dari saya yang kemarin. Misalnya, saya kayaknya puasanya kemarin itu banyak ngobrolnya. Puasa saya kayaknya kemarin kok keceplosan bicarakan keburukan orang lain. Ya Allah, hari ini hamba berusaha untuk tidak melakukan itu. Jadi pelan-pelan perubahan diri itu pelan-pelan. Kadang kita semangat berubah hari ini, semangat saya harus berubah hari ini. Kalau besok kembali lagi, maka proses perubahan dalam diri kita itu pelan-pelan. Dan yang paling tahu kekurangan kita itu adalah kita. Maka di bulan Ramadan ini masih ada waktu 7 hari, kita harus punya satu amalan unggulan. Apa kira-kira? Apakah doa yang kita tingkatkan? Apakah tilawah kita? Apakah sholat kita? Tetapi paling penting di Ramadan ini adalah kita punya amal unggulan. Yang itu bisa kita jadikan alasan nanti ketika Allah menanyakan kepada kita, wahai hambaku, kamu diberi waktu di dunia ini selama 63 tahun, apa yang kamu gunakan?
dari waktu tersebut. Ya Allah, kami adalah dengan waktu tersebut hanya bisa melakukan sholat ya Allah semampu-mampu. Yang minimal kita bisa jawab. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimahumullah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah sampai ke akhir Ramadan dan diberikan istiqomahan untuk beribadah kepada Allah di bulan setelah Ramadan. Terakhir, mari kita berdoa khususnya kepada saudara kita yang ada di ruangan yang sedang sakit. Kita berdoa mudah-mudahan hari rayanya nanti hari raya di rumah. Tidak ada hari raya di rumah sakit enak itu bagi yang sakit itu tidak ada. Sebagus apapun fasilitasnya, sebagus apapun pelayanannya, kalau sakit tidak ada yang enak. Oleh karenanya mari kita berdoa mudah-mudahan di akhir Ramadan ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wal ajr. Ya Mawlana hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, saudara kami yang hari ini sedang dirawat ya Allah. Ya Allah, jangankan menyembuhkan yang sakit ya Allah, menghidupkan yang mati pun sangat mudah bagi Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang sulit bila Engkau berkehendak ya Allah. Ya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, dengan kun fayakunnya Engkau ya Allah, hamba di pagi hari ini ya Allah, hamba yang penuh dosa ini ya Allah, memohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau mengangkat penyakit saudara-saudara kami yang hari ini dirawat di rumah sakit ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Tidak ada penyakit yang sulit bagi Engkau dan Engkau berkehendak ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya Allah, sebagaimana janji-Mu ya Allah melalui firman Rasul ya Allah, melalui sabda Rasul ya Allah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon ya Allah dengan ridha-Mu ya Allah di pagi hari ini, memohon ya Allah agar mereka diberikan kesembuhan ya Allah, kesembuhan yang sempurna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa nas'aluka jannatan wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad was-sihha wal afiyah ya Allah ya arhamar rahimin. Di pagi hari ini ya Allah, di waktu puasa berkah ini ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir di sini ya Allah diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Engkau ya Allah, diberikan umur yang barokah, umur yang panjang ya Allah, rezeki yang melimpah dan barokah ya Allah, usia panjang dan barokah ya Allah, keluarga kami disehatkan ya Allah, diberikan kesehatan yang sempurna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka syifa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka syifa wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.